Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cerek, kembali lagi kita di program Bilik Parlemen kerjasama Cianjur Express dengan DPRD Kabupaten Cianjur. Saat ini saya sudah bersama dengan Kang Lukmanul Hakim, anggota DPRD Cianjur dari daerah pemilihan Cianjur 3. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Lukman, ini sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di program Bilik Parlemen gitu. Ya, mungkin sebagai awal saya mengucapkan selamat sudah dilantik. Ya, makasih. Periode pertama berarti ya? Periode pertama. Oke. Nah, gimana perasaannya, Kang Lukman? Pasca dilantik. Campur aduk. Yang pertama ya sebagai sebuah pencapaian ya saya bersyukur sudah lolos dalam tanda petik menjadi anggota DPRD karena memang ini tidak mudah. Kita kurang lebih 1 tahun itu berlomba-lomba lah berbarengan dengan caleg-caleg yang lain di internal dengan eksternal partai juga ya untuk merebut simpati atau hati warga masyarakat supaya yakin untuk memilih kita. Jadi memang ya deg-degan juga mungkin ya. Deg-degan, bersyukur ya. Yang saat ini saya rasakan sih jujur saja ketika pasca dilantik itu semacam ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Bagaimana misal kita di DPRD hari ini kan dipercaya oleh warga masyarakat khususnya di Dapil ya sekuat tenaga sungguh-sungguh kita mempunyai kinerja yang baik. Dengan mempunyai kinerja yang baik mudah-mudahan jadi cerita baik di Dapil ya di masyarakat. Dan yang paling penting selain berkinerja baik di DPRD juga merespon apa-apa yang selama ini mereka sampaikan ke kita sebagai calon legislatif pada waktu itu. Nah, tentu dengan kapasitas saya sebagai anggota DPRD ya sekuat tenaga meracik, meramu kepentingan atau bahkan ekspektasi warga itu supaya bisa direspon lah, direspon atau lebih jauh dijawab lah. Berarti Dapil 3 ya? Dapil 3 berapa kecamatan berarti? Dapil 3 itu 4 kecamatan. 4 kecamatan? Ya, pertama Cipanas, Pacet, Sukaresmi, dan Cikalong. Berapa rahean suara waktu itu? Saya alhamdulillah waktu itu persisnya 12.490 sekian. Jadi hampir pas 12.500. Tapi kurang beberapa angka lagi. Jadi 12.490 sekian lah. Jadi sekarang kalau saya duduk di Komisi A sekarang ya? Ya, saya ditugaskan partai untuk duduk di Komisi A. Ya, Kang, sebagai representasi lah kan gitu, perwakilan rakyat di Dapil 3 gitu. Selama mungkin ketika turun ke lapangan kan gitu, apa sih sebetulnya yang menjadi harapannya, aspirasi masyarakat sendiri? Kan kita tahu wilayah Dapil 3 itu kan ya yang disebutkan tadi itu kecamatan kan punya potensi-potensi kan gitu. Apa yang disampaikan banyak? Perlu kita petakan sebetulnya dari 4 kecamatan ini saya melihat kalau potensi daerah itu di utara ya di Dapil 3 itu lebih cenderung ke pertama di pertanian. Yang kedua di sana banyak sekali perhotelan, jasa di sana, lalu juga perdagangan ada. Jadi kalau dari wilayah sektor apa saja yang menjadi paling tidak sumber-sumber ke depan bisa jadi PAD ya saya melihatnya. Yang pertama di pertanian, kedua di jasa perhotelan, lalu kemudian perdagangan. Nah, khusus untuk misal apa saja yang sering saya temukan, sering saya dengar ketika kampanye, ya sekarang lagi tren dengan istilah belanja masalah. Dan hasil belanja masalahnya itu luar biasa banyak. Ya, karena saya juga sering agak kepo juga kan lihat medsos Kang juga kan sering baru-baru juga turun ke lapangan ya kan gitu. Jadi di soal-soal yang mendasar sebetulnya
itu masih di soal pertama, soal apa namanya, pendidikan, kesehatan, dan ada soal-soal ekonomi. Jadi kita terkadang melihat penampakan kemajuan satu wilayah atau kecamatan hanya permukaannya saja, tapi begitu kita turun ke lapangan, terus bertemu dengan orang-orang dan dari berbagai lapisan, ternyata persoalannya banyak sekali. Tapi kalau coba kita rangkai itu, kita simpulkan hanya soal apa, pendidikan, kesehatan, dan sebetulnya masalah ekonomi. Jadi ini ada apa ya? Ada semacam apa namanya, fakta ya, bahwa ini kan jadi rahasia umum di wilayah-wilayah penyumbang PAD yang lumayan besar. Tetap juga saya temui juga lapisan-lapisan bawah itu masih perlu perhatian. Jadi jangan cuma melihat dari luarnya saja bahwa wilayah-wilayah itu adalah penopang PAD yang lumayan besar kontribusinya, tapi kalau kita telusuri lebih dalam, kita dengar dan kita lihat lagi lebih dalam, masih banyak juga persoalan-persoalan yang memang perlu perhatian lah dari kita semua, dari DPRD, dari pemerintah daerah Kabupaten Cianjur. Kalau ada ketiga sektor tadi, pendidikan, ekonomi, kesehatan gitu, kalau untuk di wilayah sana itu seperti apa gitu? Sampai saat ini mungkin gitu kan, perhatian mungkin pemerintah daerah lah kalau menurut Kang Lukman sendiri gitu. Ya, saya di lapangan itu banyak menemui cerita ya dari orang tua yang mempunyai anak untuk bersekolah gitu kan. Ya, selain fasilitas juga faktor kesadaran, ya, faktor kesadaran masyarakat yang perlu lebih ditingkatkan, bahwa pendidikan itu adalah kan prinsipnya atau apa namanya, pentingnya pendidikan itu kita berharap bisa memutus mata rantai apa ya, kemiskinan kan itu salah satu. Dua, soal kesehatan gitu. Sekarang kan lagi tren, lagi top isu ya, soal stunting. Nah, saya coba dalami, turun ke lapangan, bahwa ya lagi-lagi ini di soal kesadaran masyarakat. Juga memang penting juga peran-peran pemerintah dari seluruh lapisan ya untuk membantu bersama-sama. Cuman kan tugas pemerintah itu kan bukan hanya sekedar menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesehatan, tapi juga memang perlu difasilitasi, didukung di infrastrukturnya lah gitu kira-kira. Nah, kalau saya coba berinteraksi dengan orang-orang yang di lapangan gitu kan, sebetulnya apa ya, banyak keinginan, banyak harapan. Saya di beberapa titik itu sering mengunjungi posyandu. Ini contoh kecil saja. Nah, pentingnya penguatan kapasitas dari kader posyandu gitu kan. Yang kedua juga misal apa namanya, topangan atau kebutuhan-kebutuhan di posyandu itu sendiri seperti apa kan gitu. Nah, saya sedang berpikir bagaimana ini apa namanya, pemerintah daerah dengan kemampuan anggaran yang memadai bisa harus berani mengalokasikan apa namanya, ke entitas atau ke kader atau ke orang-orang yang memang punya profesi tapi minim sekali apa apresiasinya. Gitu. Ya, banyak sekali lah gitu di soal apa namanya, SDM-nya, karena mereka bekerja itu ya semi sosial, dalam arti bekerja ikhlas gitu, ikhlas, menggerakkan, mendorong, mengajak masyarakat untuk paling tidak apa, menjaga anak-anaknya, balitanya, ibu hamilnya, untuk mengecek kesehatan yang secara rutin dilakukan. Kalau dari sisi ekonomi, karena kita kan basis pertanian juga di sana juga salah satu potensi juga kan gitu. Bahkan sayur-sayur sini juga, sayur mayur ya kan juga disuplai juga keluar daerah gitu kan gitu. Saya di lapangan itu menemukan beberapa kendala ya di pertanian, tapi top isunya adalah di soal
ketersediaan pupuk. Nah, di soal ketersediaan pupuk, lalu hal-hal lain lah, misalkan di alat pertanian gitu kan. Tapi yang paling pokoknya itu di soal pupuk gitu kan. Nah, cuman kita berbicara pupuk ini berbicara kebijakan yang sifatnya lebih tinggi dari pemerintah kabupaten ya. Artinya ini ada soal kebijakan pemerintah pusat terkait dengan subsidi pupuk. Tapi mayoritas di soal itu ya, di soal pupuk. Tapi ada hal-hal lain, misal itu kan ke nomor sekian lah setelah pupuk Al-Sintan, terus kemudian juga pemodalan dan peningkatan kapasitas petani itu hal lain. Tapi rata-rata di soal pupuk gitu. Dengan berbagai isu, aspirasi yang disampaikan masyarakat di dapil Kang Lukman gitu, apa yang akan dibawa Kang Lukman ya ketika saat ini kan sedang menjabat sebagai anggota DPRD gitu? Tentu saya sekali lagi ketika selesai dilantik mempunyai beban tanggung jawab yang lumayan tinggi. Pertama di ekspektasi atau di harapan masyarakat, khususnya para pemilih. Nah, sebagai anggota DPRD tentu membicarakan ini, persoalan di lapangan ini harus secara bersama-sama dengan stakeholder lainnya. Kalau di internal kita berbicara lah di fraksi, kemudian kita juga bertukar pikiran, membicarakan persoalan-persoalan lapangan dengan teman-teman di fraksi lain. Lalu kemudian hal-hal penting urgen itu kita bicarakan juga dengan pihak pemerintah daerah eksekutif dalam hal ini, sehingga beberapa isu, beberapa hal outputnya bisa berupa kebijakan. Salah satunya misalkan dibuatnya perda dan dibuatnya program. Nah, itu merupakan output dari kita sebagai anggota DPRD untuk merespon harapan masyarakat. Di luar hal-hal yang kecil yang bisa direspon secara pribadi, tapi sebagai anggota DPRD yang harus merespon secara umum, tentu outputnya adalah kebijakan yang secara bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Cianjur dibikin gitu. Itu sih. Kenapa ingin menjadi wakil rakyat ya? Saya sebetulnya sejak zaman mahasiswa itu sering aktif di di organisasi. Kemudian sejak beres menjadi mahasiswa ikut aktif di sosial. Jadi latar belakang berorganisasi dan aktif di dunia sosial itu secara tidak langsung membentuk saya. Membentuk saya terjun ke dunia politik. Terjun ke dunia politik karena saya sih akhirnya berpandangan bahwa seperti apapun politik ceritanya, tapi politik itu memegang peranan penting di masyarakat. Apapun itu, misal soal ekonomi, politik menjadi penentu. Soal sosial, kemudian soal hukum atau soal pelayanan publik bahkan selalu diawali, selalu dibahas di ruang-ruang politik. Gitu. Nah, saya termotivasi akhirnya. Jadi saya terkadang punya pemikiran begini, kalau saya secara individu membantu orang mungkin hanya satu atau dua, tapi kalau saya aktif dan ada di posisi politik tertentu gitu kan, mungkin saya bisa membantu orang itu lebih dari 10 orang, 20 orang atau bahkan lebih dari 100 orang. Nah, itu sih basisnya atau keyakinannya. Berarti sudah di politik itu sudah berapa lama? Ini fraksi Golkar kan gitu kan? Gitu. Kalau saya masuk menjadi DPRD ini adalah periode pertama. Tapi kalau berinteraksi, bersentuhan, punya kawan-kawan dari dunia politik gitu kan, itu udah sejak lama. Sejak lama ya? Sejak lama. Jadi udah mungkin ya itu di perjalanan tadi perjalanan. Mungkin ada mentor-mentor juga ya, atau apa ada gitu kan gitu. Juga. Dan ketika saya misal aktif di Karang Taruna itu kan mayoritas mereka adalah yang aktif juga di di ruang-ruang politik. Ruang-ruang politik juga ya. Nah, itu makanya terbangunlah
terbangun pola pikir itu. Ya kan, gitu. Dan itu menjadi salah satu alasan tadi ya. Mungkin ingin berbuat bisa bermanfaat mungkin bagi banyak lah gitu banyak ya orang. Gitu. Tidak hanya mungkin 1 atau 2 orang kan ketika ini gitu. Tapi itu juga didukung mungkin banyak gitu kan gitu. Ya dukungan mungkin dari keluarga sendiri, dari alhamdulillah sih keluarga sangat mendukung. Keluarga mendukung, istri mendukung. Jadi ketika saya misal beraktivitas politik, khususnya pada waktu caleg itu kan waktunya sangat luar biasa, berangkat pagi pulang malam gitu kan. Tapi karena keluarga mendukung, jadi saya enjoy dan lepas saja. Lepas saja. Jadi dipercaya keluarga dan keluarga tahu aktivitas saya, jadi saya enjoy. Dan yang lebih penting adalah doa. Itu. Doa keluarga itu booster yang paling keren. Ya itu penyemangat juga lah ini gitu. Kan sekarang di Komisi A. Komisi A kan membidangi mungkin ya mungkin lebih ke pemerintahan, termasuk mungkin juga politik juga kan gitu. Ya. Gimana nih mungkin adaptasinya gitu. Iya. Tapi emang sebetulnya pengennya di mana komisi sebetulnya? Jadi begini, kalau kita sebagai kader partai dan sebagai anggota fraksi itu harus siap ditugaskan di komisi apapun. Karena sejatinya mau komisi A, B, C atau D itu kan sebetulnya mengurusi publik juga. Cuman memang ada sektor-sektor yang lebih spesifik. Itu. Nah, jujur di komisi A saya harus perlu atau cepat adaptasi karena kan di sana itu di soal pemerintahan, pegawaian, anggaran gitu kan, bahkan permodalan gitu kan. Artinya saya harus perizinan harus cepat untuk beradaptasi dan cepat belajar. Dan pasti di dapil saya atau di luar dapil saya pun urusan-urusan soal perizinan, pertanahan itu juga jadi ini pasti juga, itu karena banyak lah terkait pasti terkait. Ya jujur kalau misal di Cipanas itu kan banyak sekali pusat-pusat bisnis, kemudian perhotelan atau bahkan sumber-sumber ekonomi baru yang kalau direview secara menyeluruh itu kan masih banyak juga ada persoalan di perizinannya kan gitu. Nah ini juga jadi bagian perhatian juga ya. Perhatiannya itu hasil belanja masalah tadi. Tapi belanja masalah kan juga sebetulnya udah lama ya prosesnya ya. Udah lama. Bukan ketika baru mau pencalonan gitu kan baru belanja masalah. Betul. Tapi ini akan dipastikan juga ketika sesudah dilantik tetap akan belanja masalah juga ke bawah gitu ke masyarakat. Jadi begini, sebagai anggota DPRD itu ada 2 waktu sih kalau saya boleh bilang. Ada waktu kita bekerja di kantor dan ada waktu ketika kita bekerja di luar kantor yang namanya reses. Reses itu ya. Yang namanya reses itu kan kita diwajibkan untuk kembali lagi ke lapangan, kembali lagi ke daerah pemilihan. Mereview apa saja yang selama ini memang menjadi belum terpecahkan kalau ada persoalan atau merespon beberapa informasi baru lah gitu kira-kira. Dan di waktu-waktu reses itulah sebenarnya waktu yang paling kalau boleh saya bilang intim lah dengan masyarakat, dengan relawan, dengan pendukung yang kemarin gitu. Nah di luar itu kan kita bekerja di kantor lah, di DPRD lah gitu yang membahas macam-macam lah gitu. Tapi pastinya akan selalu ke lapangan. Tapi di waktu-waktu tertentu lah gitu. Kang, mungkin sebagai penutup gitu kan, gitu menjelang akhir podcast kita, mungkin mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Kang Lukman gitu kan, mungkin ke masyarakat atau mungkin ke konstituennya gitu. Ucapan terima kasih atau mungkin harapannya ke depan seperti apa gitu, mungkin bisa disampaikan mungkin gitu. Yang pertama tentu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat khususnya yang sudah memberikan kepercayaan di pemilu legislatif lalu. Dan alhamdulillah saya mendapatkan suara tertinggi di daerah pemilihan di Dapil 3. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh simpatisan atau pendukung gitu kan. Nah, yang selanjutnya saya memohon diberikan kesempatan untuk bekerja dengan baik dan saya sekuat tenaga ingin mempersembahkan
program-program atau terobosan-terobosan yang paling tidak dari program atau terobosan yang saya buat itu bisa menjawab ekspektasi para pemilih lah itu kira-kira. Oke. Hatur nuhun Kang Lukman sudah menyempatkan hadir di program podcast Bilik Parlemen. Ya. Mantap ini. Perlu dikembangkan ya gitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain program juga gitu kan gitu. Di lain waktu juga mungkin dengan tema yang berbeda gitu kan gitu. Ya bisa juga nanti kita akan mengundang lagi sebagai khusus anggota komisi A-nya nih kan gitu. Bisa. Gitu. Okay. Nah, hatur nuhun. Terima kasih Kang Lukman sudah hadir. Siap. Terima kasih banyak. Ya itu tadi Sobat Cirek, kita sudah ngobrol panjang lebar nih tadi dengan Kang Lukmanul Hakim terkait ya dari awal kan gitu pencalonan, terus juga sudah dilantik menjadi anggota DPRD Cianjur gitu kan, termasuk juga fokusnya apa, tujuannya apa gitu kan, harapannya seperti apa gitu. Terima kasih. Nanti kita kembali lagi di program podcast Bilik Parlemen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih.